Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Amisha, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, seminar, dan keuangan syariah. Jadi saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh, Fasilitas, Promosi, dan Harga Tiket terhadap Loyalitas Pengunjung Pantai Pelangi Matang Raya ID Aceh Timur. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Jadi, pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang prospeknya itu cerah dan mempunyai potensi serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan yang besar. Salah satunya yaitu objek wisata. Jadi, objek wisata ini merupakan tempat memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Nah, jadi Matang Raya Kecamatan Idi, Kabupaten Aceh Timur ini adalah suatu tempat atau suatu kawasan yang terdapat peluang yang sangat besar di pesisir, karena di desa itulah terdapat wisata yang bernama Pantai Pelangi. Jadi, ada beberapa masalah yang ada di Pantai Pelangi tersebut. Yang pertama itu tentang fasilitas. Jadi, fasilitas yang ada di Pantai Pelangi itu terbilang sangat-sangat minim. Yang pertama itu musola tidak ada, toilet yang kurang memadai, bahkan air bersih serta kebersihan yang sangat kurang bersih. Karena di sana itu yang saya lihat itu sampah itu berserakan di dasar pantai, sehingga itu menjadi masalah besar. Nah, selanjutnya itu permasalahannya ada di promosi, karena promosi yang sangat minim bahkan tidak ada pada wisata Pantai Pelangi tersebut. Yang tahu-tahu Pantai Pelangi itu palingan orang Perlak, orang Langsap, orang Kuala Simpang. Karena apa? Karena kurangnya promosi di wisata Pantai Pelangi tersebut. Nah, yang ketiga itu permasalahannya ada di harga tiket. Jadi di harga tiket juga terdapat masalah karena ketika hari-hari besar seperti Lebaran, hari-hari libur seperti itu, orang itu banyak berdatangan ke wisata Pantai Pelangi tersebut. Jadi terdapat masalah di sana karena ada pungli. Pungli itu bayar tiket itu nggak satu kali tapi ada yang 2 kali. Dan ketika masuk juga ada biaya tak terduganya, yaitu kayak biaya pondok. Nah, biaya tersebut terdapat pada tempat makan. Ada yang bayar, ada juga yang tidak bayar. Itu juga terjadi masalah di sana. Nah, jadi dengan adanya masalah-masalah yang didapati, maka saya tertarik untuk menelitinya dengan judul Pengaruh Fasilitas, Promosi, dan Harga Tiket terhadap Loyalitas Pengunjung Pantai Pelangi, Desa Matang Raya ID Aceh Timur. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui seberapa pengaruh fasilitas yang tersedia di Pantai Pelangi. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola Pantai Pelangi. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh harga tiket ke Pantai Pelangi Matang Raya Aceh Timur. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Jadi yang pertama itu ada pengertian loyalitas. Jadi, loyalitas pelanggan itu secara umum dapat diartikan yaitu kesetiaan seseorang atas suatu produk ataupun jasa tertentu yang ditunjukkan dengan adanya perilaku pembelian kembali. Nah, ketika seseorang puas dengan barang ataupun jasa di suatu tempat, maka orang tersebut pasti akan kembali lagi ke tempat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fasilitas. Jadi, fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan pelanggan. Jadi, fasilitas ini sangat dibutuhkan, terutama itu apalagi bagi wisatawan itu fasilitas sangat dibutuhkan untuk si pengunjung. Selanjutnya yaitu promosi. Jadi, promosi ini dapat diartikan sebagai agen pemasaran perusahaan untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain agar tertarik pada sesuatu transaksi ataupun pertukaran barang ataupun jasa yang dipasarkan. Nah, promosi ini tuh sangat dibutuhkan bagi wisata Pantai Pelangi. Yang selanjutnya itu ada harga. Jadi harga ini adalah sejumlah uang yang ditagih atas suatu produk ataupun jasa dengan jumlah dari nilai yang ditukarkan pada pelanggan untuk memperoleh manfaat dari
memiliki atau menggunakan suatu produk atau layanan jasa. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Jadi ada beberapa penelitian yang ada persamaan dan perbedaannya terhadap penelitian saat ini yang saya teliti. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Cindy Dewi Indriani yang tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh harga tiket fasilitas dan daya tarik terhadap kepuasan wisatawan di Pantai Pengandaran, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua itu penelitian oleh Lucy Yuliana Rahmadani. Dia membahas pengaruh fasilitas dan daya tarik wisata terhadap loyalitas pengunjung dan objek wisata Telaga Ngabel, Ponorogo. Dan selanjutnya ada penelitian dari Vima Rosida. Dia juga membahas tentang pengaruh harga dan fasilitas terhadap kunjungan wisata di Pantai Air Bangis, Kabupaten Pasaran, Jawa Barat. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jadi yang pertama itu pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif ini yang menekankan analisisnya pada data numerik ataupun angka yang diolah dengan metode statistik. Selanjutnya selanjutnya itu lokasi dan waktu. Jadi lokasinya itu dilakukan di Pantai Pelangi, Desa Matang Raya, di Aceh Timur, dan waktunya itu dilakukan pada mulai 8 Oktober 2023 kemarin sampai dengan selesai. Dan populasinya yaitu seluruh pengunjung di Pantai Pelangi Matang Raya di Aceh Timur. Nah, selanjutnya ada sampel. Jadi sampel di penelitian saya itu 85 yang berasal dari pengunjung di Pantai Pelangi, Desa Matang Raya di Aceh Timur. Kenapa 85? Karena itu saya menggunakan rumus yang tidak diketahui. Jadi karena rumusnya tidak diketahui, saya menggunakan rumus Haier. Nah, jadi teknik sampling di penelitian saya ini yaitu non-probability sampling. Jadi non-probability sampling ini yaitu teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, selanjutnya ada jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, penelitian yang dari angka-angka yang diolah dengan menggunakan statistik. Jadi sumber datanya yaitu sumber data primer. Nah, selanjutnya metode pengumpulan datanya itu dengan metode observasi, kuesioner atau angket dan dokumentasi. Selanjutnya terakhir ada operational variable. Nah, jadi independent variable di sini ada 3. Yang pertama fasilitas sebagai X1, promosi sebagai X2, dan harga tiket sebagai X3. Dan dependennya yaitu loyalitas pengunjung di Desa Pelangi Matang Raya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Mukminin. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan mereview proposal teman saya Naina Amisyah yang berjudul pengaruh fasilitas, promosi, dan harga tiket terhadap loyalitas pengunjung Pantai Pelangi Matang Raya di Aceh Timur. Setelah saya teliti dari bab ke bab, saya dapat mengambil kesimpulan ada 5 poin yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan kelebihan-kelebihan dari proposal teman saya. Yang pertama, pernyataan masalahnya yang disampaikan sangat jelas di setiap bab. Proposal ini dengan efektif memperkenalkan masalah-masalah dengan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi Pantai Pelangi. Yang kedua, tujuan yang didefinisikan dengan baik. Saya melihat tujuan penelitian ini bersifat spesifik dan dapat diukur berkontribusi pada penyelidikan yang terfokus pada pokok masalah penelitian tersebut. Yang ketiga, saya melihat penelitian ini relevan dalam menangani aspek-aspek krusial yang sangat penting untuk kesuksesan destinasi pariwisata di suatu daerah. Yang keempat, literatur yang sangat komprehensif. Ulasan literatur memberikan dasar-dasar yang kuat sehingga mengintegrasikan teori-teori relevan dan penelitian terdahulu, menunjukkan keakraban penelitian dengan bidang-bidang tersebut.
Yang kelima, poin yang bisa saya sampaikan, pertanyaan penelitian yang sangat jelas. Setelah saya membaca-baca, pertanyaan penelitian bersifat eksplisit, sejalan dengan tujuan studi dan membimbing penyelidikan secara efektif. Lalu ini setelah saya menyampaikan 5 poin-poin penting, poin-poin yang bisa dianggap kelebihan, sekarang saya akan memberikan review poin-poin untuk diperbaiki. Yang pertama, ini ada terbagi 6 poin. Yang pertama, justifikasi penelitian. Meskipun proposal ini menekankan isu-isu, justifikasi yang lebih eksplisit ini untuk penelitian seperti dampaknya potensial pada pariwisata lokal atau signifikannya bagi masyarakat akan meningkatkan daya meyakinkan proposal. Yang kedua, kerangka teoritis. Saya melihat konsep teoritis ini diperkenalkan tetapi kurang kerangka yang jelas menghubungkan konsep-konsep ini dengan variabel penelitian. Dan poin ketiga, rincian metodologi. Meskipun proposal mengurai metodologi umum, penjelasannya lebih rinci tentang teknik pengambilan sampel, produser analisis data, dan batasan-batasan potensial akan meningkatkan proposal. Yang keempat, citation yang belum lengkap. Ini citation ini, proposal menyebutkan penelitian oleh Cindy Dwi Indriani, saya baca Lucy Yuliana Ramadhani, dan Vima Rosida, tetapi tanpa referensi yang lengkap. Jadi beberapa narasumber ini kurang lengkap referensinya. Jadi yang kelima, ada kerangka waktu. Proposal menyebutkan durasi studi tetapi tidak memiliki timeline yang rinci, sehingga bisa meningkatkan pemahaman tentang jadwal penelitian. Jadi kalau tidak ada durasi studi yang rinci, kita tidak dapat meningkatkan pemahaman tentang penjadwalan penelitian. Dan yang keenam, definisi operasional. Meskipun proposal ini mendefinisikan variabel, kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana variabel-variabel ini akan diukur. Definisi operasionalnya akan memperkuat desain penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.